16940-168 kelas BKI 4B izin menyampaikan hasil jawaban UTS saya dari soal bernomor genap. Yang nomor 2 itu uraikan struktur ilmu dakwah dilihat dari ragam metodenya. Nah, kita harus tahu dulu bahwa struktur ilmu dakwah itu terlahir dari objek dan metode dakwah. Nah, menurut Agus Sarful Muhtadi dan Agus Ahmad Syafi'i, metode ilmu dakwah itu termasuk dalam metode historis, metode deskriptif, metode perkembangan, metode kasus dan lapangan, metode korelasional, metode kausal komparatif, metode eksperimen, metode verifikasi, dan metode aksi. Maka ada 2 struktur, yaitu yang pertama ilmu dasar teoritik. Ini merupakan disiplin yang memberi kerangka teori dan metode dakwah. Nah, kaitannya itu dengan prinsip, paradigma, kerangka teoritik, sistem, dan metodologi dakwah. Nah, misalnya bahasan dalam perguruan tinggi itu seperti dasar ilmu dakwah, sejarah dakwah, filsafat dakwah, etika dakwah, psikologi dakwah, dan lain-lain. Yang kedua itu ada ilmu teknik atau terapan. Nah, ini tuh merupakan disiplin yang memberikan kerangka operasional kegiatan dakwah. Nah, kaitannya itu memberikan kemampuan teknik, keahlian profesi, teknologi dakwah. Nah, misalnya teknologi tabligh, kita akan mempelajari teknik khitobah, jurnalisme dakwah, media tabligh, dan lain-lain. Kemudian ada teknologi irsyad. Nah, kita akan mempelajari psikoterapi Islam, komunikasi konseling, dan lain-lain. Nah, kemudian nomor 4, sebutkan dan jelaskan 10 mabadi asyaro dalam konteks ilmu dakwah. Nah, mabadi asyaro itu merupakan keterangan yang ringkas atau tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar tentang ilmu itu sendiri. Nah, akan ada 10 ya. Nah, yang pertama itu ada al-hadu atau hakikat. Nah, hakikat ilmu dakwah itu adalah ilmu yang dipakai untuk mengetahui berbagai seni menyampaikan kandungan ajaran Islam, baik itu akidah, syariat, maupun akhlak. Nah, yang kedua ada maudu atau pokok bahasan. Nah, apa sih yang dibahas dalam ilmu dakwah? Nah, ilmu dakwah itu memiliki objek-objek material dan objek formal. Nah, objek material ilmu dakwah itu sebagaimana ilmu-ilmu sejenis lainnya adalah tentang tingkah laku manusia. Nah, sedangkan objek formalnya itu adalah usaha manusia untuk menyeru atau mengajak manusia lain dengan mengajarkan ajaran Islam agar dapat menerima, meyakini, mengamalkan, dan bahkan memperjuangkan agama Islam. Nah, yang ketiga itu ada ats-amrah atau nilai guna. Nah, nilai guna ilmu dakwah itu apa sih? Nah, nilai guna ilmu dakwah itu mengembalikan manusia pada fitrahnya dan manusia menjalani kehidupan bermasyarakat berdasarkan ajaran-ajaran Islam sehingga tercapai kehidupan yang damai dan harmonis. Yang keempat ada nisbah atau kaitannya dengan ilmu lain. Nah, karena ada salah satu paradigma dalam ilmu dakwah, yaitu bila ilmu dakwah mau dikaji secara empiris, maka ilmu dakwah harus diletakkan dalam kelompok ilmu-ilmu perilaku, ilmu-ilmu perilaku dan ilmu-ilmu sosial. Walaupun ilmu dakwah itu erat kaitannya dengan ilmu komunikasi. Nah, yang kelima itu ada fadalah atau keutamaan. Nah, keutamaan ilmu dakwah itu ialah lebih dominan berperan dalam sosialisasi dan pelembagaan konsep-konsep Islam di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, tanpa kegiatan dakwah, tentu upaya pengembangan dan pemasyarakatan atau sistem keilmuan Islam menjadi lamban gitu. Nah, yang keenam ada wadi atau peletakan dasar. Ilmu dakwah mulai menjadi ilmu yang diakui, yaitu ketika perguruan tinggi negeri agama Islam negeri atau PTAIN dibentuk pemerintah pada tanggal 26 September 1951, di mana dakwah menjadi salah satu jurusannya selain jurusan tarbiyah dan jurusan qodla. Yang ketujuh itu ada isim atau nama istilah-istilah yang berhubungan erat dengan dakwah.
Antara lain ada tabligh, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Nah, kemudian ada khutbah, di mana khutbah ini berasal dari kata khutbah yang artinya mengucapkan atau yang artinya berpidato, atau pelakunya itu disebut khatib. Nah, menurut Abu Bakar Aceh, khutbah ada dakwah atau tabligh yang diucapkan dengan lisan pada upacara-upacara agama seperti khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah hari raya, dan lain-lainnya yang memiliki corak, syarat, dan rukun tertentu. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah nasihah atau menyampaikan perkataan yang baik kepada seseorang atau beberapa orang untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya. Nah, kemudian ada fatwa yang sering kita dengar ya. Nah, ini tuh merupakan memberikan uraian atau keterangan agama mengenai suatu masalah. Nah, pelakunya itu disebut mufti. Kemudian ada tabsyir, itu memberikan uraian keagamaan kepada orang lain yang isinya berupa berita menggembirakan orang yang menerimanya. Pelakunya itu disebut mubasyir. Nah, selanjutnya ada tazir. Nah, ini tuh menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain yang isinya berupa berita peringatan atau ancaman bagi yang melanggar syariat. Pelakunya itu disebut muzir. Nah, yang kedelapan itu ada istimdad, yaitu dasar ilmu. Nah, sumber ilmu dakwah adalah Al-Quran, Al-Sunnah, serta produk ijtihad. Nah, yang kesembilan itu ada hukum. Ada dua macam hukum ilmu dakwah, yaitu hukum secara umum dan hukum secara khusus. Nah, hukum secara umum adalah mempelajari ilmu dakwah itu merupakan kewajiban. Nah, hukumnya itu fardu kifayah. Sedangkan hukum secara khususnya itu adalah ketetapan hukum yang dijatuhkan kepada seseorang yang keluar dari hukum fardu kifayah tersebut, yang disebabkan oleh tingkatan kemampuan dan ketidakmampuan seseorang. Yang terakhir ada masail atau permasalahan. Nah, permasalahan yang dikaji di ilmu dakwah itu adalah masalah seperti hakikat dakwah dan pemahaman esensi Islam, masalah tabligh dan silaturahmi atau komunikasi Islam. Kemudian ada masalah model perilaku Islam secara empiris. Kemudian ada masalah efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan dakwah. Kemudian ada masalah sosialisasi, internalisasi, dan eksternalisasi ajaran Islam dengan menggunakan sasaran mimbar dan media massa. Nah, kemudian ada masalah bimbingan dan konseling atau penyuluhan Islam yang disebut tadbir. Nah, kemudian masalah pemecahan problem psikologis dengan psikoterapi. Nah, kegiatan ini tuh pengembangan itu masyarakat Islam. Kemudian ada pengembangan masyarakat Islam yang terdiri dari kegiatan pokok seperti transformasi dan pelembagaan ajaran Islam ke realitas Islam. Nah, yang terakhir itu ada masalah manajemen dakwah. Nah, kemudian nomor 6 itu jelaskan makna istinbat, iktibas, dan istiqro sebagai pendekatan metodologi dakwah. Nah, istinbat itu sebuah langkah kerja untuk menggali, merumuskan, dan mengembangkan teori-teori dakwah atau memahami hakikat dakwah dengan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian ada iktibas yang merupakan metode dalam dakwah yang meminjam atau meminta bantuan dari ilmu-ilmu sosial. Nah, yang terakhir itu ada istiqro yang merupakan metode dakwah dengan melakukan penelitian lapangan, baik referensi maupun langsung terjun ke lapangan. Nah, kemudian ada nomor 8, yaitu jelaskan pengertian pengetahuan, ilmu, dan metodologi. Nah, pengetahuan itu merupakan informasi yang berupa common sense tanpa memiliki metode dan mekanisme tertentu.
Nah, sedangkan ilmu itu merupakan akumulasi pengetahuan yang menjelaskan kualitas, yaitu hubungan sebab akibat dari suatu objek berdasarkan metode-metode tertentu yang merupakan suatu kesatuan sistematis, objektif, dan nasional. Sedangkan metodologi itu adalah pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut, yang secara falsafatnya itu termasuk dalam kajian epistemologi, yaitu pembahasan mengenai bagaimana mendapatkan pengetahuan. Nah, yang terakhir nomor 10, pertanyaan itu jelaskan maksud dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu dakwah. Nah, ontologi itu merupakan metafisika mengenai realitas yang berusaha mengungkapkan ciri-ciri segala yang ada, baik universal maupun secara khas. Nah, ontologi ilmu dakwah pada dasarnya membahas ada atau tidaknya ilmu dakwah. Dengan kata lain, akan melihat apakah ilmu itu bersifat ada sebelum dilihat eksistensinya. Baru kemudian dilihat apakah dia ilmu dakwah beresensi atau hanya sekedar ada. Untuk melihat itu, maka langkah pertama yang harus diupayakan adalah mencoba mencari ontologi dakwah. Yang sebelum masuk pada pencarian epistemologi dakwah. Kemudian ada epistemologi. Nah, ini tuh merupakan teori pengetahuan atau bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Nah, dalam cara memperoleh pengetahuan ilmu dakwah, itu dimulai dari sumber pengetahuan dakwah, yang di dalamnya itu ada normatif, empiris, teoritis. Nah, kemudian ada metode pendekatan terhadap sumber, itu juga normatif, empiris, dan filosofis. Yang terakhir ada aksiologi, itu merupakan ilmu pengetahuan yang penyelidikan hakikatnya dari sudut pandang filsafat. Nah, nilai dari ilmu itu adalah nilai kebenaran, kesalahan, dan kehormatan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.